Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe, untuk yang sudah subscribe terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang sedikit berbeda dan mungkin hari ini materinya akan sangat padat ya. Kita hari ini akan membaca tentang sebuah tema, yaitu alasan semesta mempertemukan kamu dengan dia ya, alasan semesta mempertemukan kamu dengan dia. Teman-teman, di sini ini adalah pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu resonan sama kamu dan belum tentu untuk kamu. Dan hari ini pembacaan akan syarat dengan banyak value dan mungkin banyak hal yang akan kamu dengarkan. Sora yakin dan percaya kamu adalah orang-orang bijak yang akan menerima dan menelaah terlebih dahulu untuk tidak reaktif langsung terhadap bacaan ya. Jadi hari ini kita sama-sama belajar ya, belajar untuk kamu, belajar untuk diri sendiri gitu ya teman-teman. Sekarang kita mau lihat ya, kenapa sih mungkin dari kalian banyak yang bertanya-tanya kenapa aku kok dipertemukan Sora sama orang ini. Oke. Yang pertama ada choices. Teman-teman, semesta ini mempertemukan kamu sama orang ini untuk mengajarkan kamu tentang sebuah yang namanya pilihan. Oke. Artinya ketika semesta ini mempertemukan kamu sama orang ini, kamu punya pilihan gitu ya. Kamu punya pilihan apakah kamu mau cuma sekedar berteman aja sama dia, kamu mau lebih dekat daripada sekedar teman, atau bahkan kamu mungkin nggak mau kenal dia lebih jauh gitu loh ya, atau punya relasi sama dia. Bahkan teman-teman, untuk jatuh cinta sama seseorang itu juga adalah sebuah pilihan. Jadi, kamu dipertemukan sama semesta, sama orang ini untuk belajar mengerti sama yang namanya pilihan. Oke? Jadi, oke, apapun yang jadi keputusan kamu, ya, itu adalah pilihan kamu, gitu loh ya. Dan setiap keputusan yang diambil itu memang harus dengan keputusan yang ibaratnya ya, harus yakin gitu loh sama keputusan yang mau diambil sendiri. Tapi ingat gitu loh, dari setiap pilihan itu juga ada yang namanya konsekuensi gitu loh ya, baik positif maupun negatif. Apapun yang ada dan terjadi di antara kamu sama dia gitu loh ya, semuanya adalah respon kamu sebagai manusia pilihan. Semesta itu seperti offering gitu loh ya, nih aku pertemuin kamu sama orang ini, tapi bagaimana kelanjutannya gitu loh, itu juga adalah pilihan kamu. Begitu juga dengan pilihan dia. Jadi di sini ada value yang namanya pilihan ya. Kamu sama dia sama-sama belajar apa sih pilihan masing-masing gitu loh ya. Jadi belajar bertanggung jawab sama yang namanya pilihan itu ada gitu loh ya. Mungkin kamu juga bisa milih, nggak harus sama dia, kamu juga bisa sama yang lain kok. Di sini ada banyak pilihan. Artinya gini, ketika kamu dipertemukan sama orang-orang di dalam kehidupan kamu, kamu memilih orang-orang itu. Ada yang kamu pilih jadi orang dekat kamu, ada yang kamu pilih jadi sahabat kamu gitu loh ya. Atau ada juga yang dipilih sama kamu buat jadi pasangan. Walaupun memang semesta bisa saja mempertemukan, tapi balik lagi, semesta tidak pernah bisa memaksakan. Ya, kalau semesta memaksakan ya, dari awal manusia itu sudah sangat terdoktrin, buktinya enggak gitu loh ya. Bahkan Adam dan Hawa diberikan sama Tuhan pilihan ya untuk mau memakan buah itu atau enggak gitu ya. Untuk kamu yang tahu cerita tentang Adam dan Hawa juga pasti sudah tahu lah ya. Oke, berikutnya adalah kenapa kamu dipertemukan sama orang ini. Selain adanya pilihan, kamu juga belajar tentang yang namanya perubahan. Artinya apa? Banyak hal yang ternyata tidak pasti teman-teman dalam kehidupan ini, termasuk yang namanya perasaan, termasuk yang namanya percintaan. Begitu banyak hal yang tidak stabil dan begitu banyak hal yang akan berubah. Di sini change. Ya. Kamu bisa melihat teman-teman, ya. Apapun yang terjadi dalam relationship kamu sama orang ini, ya, kalau yang Sora lihat itu adalah bagian dari perjalanan kamu, teman-teman. Ya, kamu akan lebih mengerti nantinya, ya. Kamu punya kesempatan untuk mengerti ada yang namanya perubahan, ya. Entah itu memang perubahan ke arah yang lebih baik atau justru perubahan ke arah yang lebih buruk. Tapi di sini teman-teman, artinya bahkan untuk ada perubahan atau enggak itu pun juga sebuah pilihan kan teman-teman. Gitu loh ya. Artinya kamu mempelajari bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang abadi, tidak ada yang stabil gitu loh ya. Artinya begitu banyak, harus siap yang namanya perubahan teman-teman. Dan kamu mungkin banyak sekali belajar apa yang namanya perubahan dengan relationship dengan orang ini atau bertemu dengan orang ini ya. Sora tidak bisa
kita lihat nanti di kartu berikutnya, kita belum tahu perubahannya ke arah apa gitu. Tapi artinya kalau Sora di sini sih sebenarnya gambarnya dari coklat yang beku dan dia bisa mencair ya. Oke, ada sesuatu yang cair dalamnya. Artinya, ini bisa saja ada sesuatu yang kaku, sesuatu yang padat, tapi bisa saja berubah jadi sesuatu yang lebih lembut, sesuatu yang lebih fleksibel, gitu loh ya. Ini sangat mungkin banget teman-teman. Ada hal-hal yang tadinya kamu ngerasa gak mungkin gitu loh ya sama orang ini, atau sikap dia sangat keras, tapi ternyata dalam perjalanan percintaan kalian gitu loh ya, kamu ketemu sama orang ini, kamu bisa melihat gitu loh ya, banyak adanya perubahan. Mungkin saja perubahan sikap dari dia atau justru perubahan dari kamu gitu loh ya. Bahwa gini, banyak juga mungkin dari kalian yang awalnya, aduh Sora aku tuh awalnya nggak suka deh sama dia, tapi ternyata bisa berubah perasaan kan gitu loh. Dengan berjalannya waktu, tapi balik lagi, kamu mau berubah perasaan kamu, mungkin awalnya kamu nggak suka sama dia, jadi suka sama dia, itu pun ada yang namanya perubahan teman-teman. Artinya, kamu mengenal orang ini, dipertemukan sama orang ini untuk ada sesuatu yang perubahan. Atau ada sesuatu yang berubah. Bisa saja ada yang berubah dari cara pikir kamu. Mungkin ada yang berubah dari prinsip kamu. Mungkin ada yang berubah dari cara kamu merespon sesuatu. Tapi kalau Sora lihat di sini, perubahannya itu banyak banget gitu loh. Dan yang Sora rasakan, ini harusnya ya mayoritas itu yang Sora lihat di sini dan Sora rasakan, mayoritas perubahannya ke arah yang lebih baik gitu loh ya. Jadi kamu bisa berubah gitu loh. Berubah cara pikirmu. Oh, dulu cara pandangmu relationship tuh seperti ini, cinta itu seperti itu misalnya. Itu semua jadi berubah dengan apa? Dengan pengalaman kan teman-teman. Ketemu sama orang ini bisa jadi membawa pembelajaran sama kamu, jiwa kamu, pemikiran kamu jadi bisa berubah ke arah juga yang lebih baik. Makanya kamu dipertemuin gitu loh. Mungkin kalau kamu nggak pernah diketemuin sama orang ini, kamu tidak pernah berubah. Manusia itu secara konstan harus berubah. Kenapa? Kalau dia nggak pernah berubah teman-teman, dia akan digerus sama keadaan, dia akan digerus sama waktu, dia akan digerus sama situasi. Nggak usah jauh-jauh, zaman dulu sama zaman sekarang aja banyak berubah. Kalau kita nggak mau berubah, kita selamanya naik kuda teman-teman. Itu udah nggak mungkin gitu loh. Ya, memang harus adaptasi gitu. Jadi perubahan ini membawa banyak hal, termasuk adaptasi. Nah, di sini teman-teman, kamu ketemu sama orang ini ya, untuk belajar mengerti ya bahwa kadang-kadang di dalam kehidupan kita juga akan ada yang namanya proses jenuh ya. Apapun itu, mungkin kamu itu merasa ketemu sama dia jenuh ngadepin sikap dia yang begitu-begitu aja. Jenuh ngadepin masalah yang begitu-begitu lagi sama dia, atau jenuh ngadepin sikapnya dia yang nggak pernah berubah teman-teman. Ya. Jadi di sini ada situasi atau keadaan yang mengajarkan kamu ya bahwa terkadang kita harus berdealing sama yang namanya kejenuhan gitu loh ya. Bagaimana kita tuh harus menanggapi situasi ketika jenuh, ketika kita ada hal-hal yang nggak seperti kita mau, atau di sini ada juga yang namanya kebosanan gitu loh ya. Mungkin kamu udah jenuh, udah bosen ngadepin sikap dia yang seperti itu, atau justru bosen gitu ya dengan relationship ini yang arahnya nggak jelas dan sebagainya. Tapi di sini teman-teman, kamu jadinya belajar bagaimana sih menyikapi kalau situasi sudah penuh dengan kejenuhan, kebosanan gitu loh ya. Bahkan kamu juga mungkin melihat refleksi, oh ternyata kamu berdealing dengan orang yang jenuh dan bosan. Gimana sih caranya untuk bisa mengatasi yang namanya kalau jenuh dan capek gitu loh ya, bosan gitu loh ya. Jadi kamu tuh dipertemukan tuh jadi belajar gitu loh, bahwa kadang-kadang segala sesuatu itu sifatnya kan tadi yang Sora bilang nggak abadi, berubah. Awalnya gitu ya, kamu seneng terima dia apa adanya gitu ya, tapi ada waktunya kan ternyata kamu bisa capek, bisa lelah gitu loh ya untuk mentoleransi orang ini. Begitu juga mungkin sebaliknya gitu ya, dia juga mungkin capek sama kamu, karena ini berlaku vice versa. Tapi di sini belajar gimana sih kalau yang namanya sudah lelah, apalagi namanya sudah bosen gitu ya, tapi tetap mungkin apalagi di sini untuk yang punya relationship yang sudah berkomitmen, gimana gitu loh untuk tetap berjalan meskipun udah capek, udah lelah, udah bosen ngadepin situasi sama keadaannya, tapi tetap harus jalan. Apalagi untuk kalian yang sudah terikat dalam hubungan yang formal ya, misalnya pernikahan, itu kan bener-bener ikatannya tuh bener-bener ikatan yang sakral gitu loh, ikatan yang suci juga gitu loh ya. Oke teman-teman, dan kamu tuh ketemu sama dia gitu, dipertemukan sama dia teman-teman. Walaupun bagaimanapun juga ya, meskipun entah itu pengalaman baik atau pengalaman buruk yang orang ini kasih sama kamu, gimana pun juga orang ini memberikan
apa ya, memberikan stimulasi pikiran sama kamu ya. Tadinya mungkin kamu bosen gitu loh ya, tadi kamu mungkin jenuh menghadapi kehidupan ini gitu ya, nggak semangat dan sebagainya. Bagaimanapun juga orang ini pernah memberikan warna sama kamu, apapun situasi kalian sekarang, memberikan kebahagiaan, memberikan sparkling di sana, memberikan. Artinya gini, kamu tuh pernah menjadinya nggak stagnan dan nggak mumet. Artinya orang ini pernah memberikan kamu refreshment gitu loh ya. Apapun ya situasi yang terjadi sekarang, tapi artinya orang ini pun pernah memberikan sama kamu sisi-sisi di mana kamu tuh bisa jadi lebih terbuka pikirannya. Terus mungkin pikiran kamu yang tadinya stagnan jadi nggak stagnan lagi gitu ya. Dan mungkin awalnya ketika kamu bosan juga dia masuk dan mewarnai kehidupan kamu dengan lebih ceria, jadi kamu lebih banyak ide gitu loh. Secara pemikiran itu ada teman-teman ya. Orang ini kan pasti pernah memberikan kamu juga hal-hal itu gitu ya. Dan dengan orang ini kamu belajar yang namanya value, bahwa ada ya, ada yang namanya ketidakpastian dalam dunia ini gitu ya. Kamu jadi belajar nih, semesta mempertemukan kamu sama orang ini gitu loh ya, untuk mengerti bahwa kadang-kadang ada hal yang kita harus berdealing dan harus berdamai dengan yang namanya ketidakpastian gitu loh. Kamu bisa lihat ya, orang yang sudah kita miliki, orang yang beberapa orang sering bilang kayak, sorry ya ada suara dari luar, orang lagi cari uang, jangan kita ketawain ya teman-teman. Oke, paling nggak orang itu nyanyi untuk menghibur dan memberi cari rezeki. Oke, kita lanjut. Bahwa di sini ada ketidakpastian teman-teman, gitu loh. Dalam dunia ini nggak ada yang pasti, gitu. Dan kamu harus berdamai sama itu. Kamu harus terima. Orang yang udah jadi pasangan sah kita pun belum tentu ternyata bisa selamanya sama kita kan, gitu loh. Bahwa ternyata meskipun dia sudah berjanji berikrar, belum tentu juga gitu. Bahwa menyadari dan ikhlas terima di dunia ini tuh nggak ada yang namanya pasti. Bahwa masih ada situasi yang nggak pasti teman-teman. Artinya gitu loh ya, meskipun orang itu udah terikat sama kamu secara apa ya namanya, secara formal pun gitu loh ya. Kalau orang itu memang mau pergi, ya dia akan pergi gitu loh ya. Kalau nggak akan ada yang namanya perceraian gitu loh. Jadi ya mama harus disadari. Jadi ini yang kamu mesti pahami, kenapa kamu ketemu sama orang ini gitu loh, bahwa ketidakpastian itu memang ada di dunia ini, suka nggak suka, mau nggak mau gitu loh ya. Jadi pernikahan itu bukan akhir dari segalanya, bahwa pernikahan itu adalah pasti ngelok energinya di sana ya, begitu terus. Enggak teman-teman, nggak ada yang pasti. Yang menikah pun bisa bercerai, bisa berpisah gitu loh ya. Nah tapi bagaimana sih kamu menyikapi sikap kamu berpikir, kamu bersikap dalam ketidakpastian itu? Nah di sanalah kamu belajar namanya energi dari keikhlasan dan kamu berserah pada akhirnya. Ketika kamu ikhlas dan kamu berserah, maka kamu akan lebih dekat sama Tuhanmu, kamu akan lebih dekat sama penciptamu, dan kamu akan lebih dekat sama spiritualmu gitu loh. Jadi salah satunya memang kamu dipertemukan sama orang ini untuk memahami itu gitu loh. Kadang-kadang manusia itu termasuk Sora ya gitu loh, kalau nggak dipaksa sama keadaan dan situasi, manusia itu sering terlena. Dan kita itu sering kelupaan sama Tuhan gitu loh ya. Dan manusia itu cenderung ya akan ingat Tuhan ketika lagi down gitu loh. Nah ketika kita tahu bahwa nggak ada segala sesuatu yang pasti, dan kita tahu satu-satunya jalan adalah cuma dengan dekat sama Tuhan dan menyerahkan sama Tuhan dan ikhlas sama semesta ini, kita jadi semakin dekat sama yang di atas gitu loh. Kalau kita tahu segala-galanya udah pasti, segala sesuatu pasti, kita akan cenderung oh ya udah, kita nggak usah berdoa lagi, kita nggak usah dekat lagi sama Tuhan, toh segala sesuatu sifatnya udah pasti gitu loh. Toh dia udah pasti jadi milik aku, toh aku udah pasti kaya, toh aku udah pasti ini itu gitu loh ya. Jadi kamu memahami gitu loh, apa sih di balik itu semua. Oke, selain itu kamu belajar apa lagi? Di sini kamu juga belajar tentang yang namanya cinta secara tulus. Teman-teman, di sini kelihatan banget ada cinta yang sangat tulus, teman-teman. Artinya, di sini apa sih cinta yang benar-benar cinta murni itu apa sih? Gitu loh. Dan di sini cinta itu di tulisan di belakangnya ya. Before you can truly love another, sebelum kamu bisa sepenuhnya mencintai orang lain, you must first learn to love and accept yourself. Jadi dengan kamu benar-benar mencintai orang itu, kamu akan belajar untuk benar-benar mencintai dan menerima diri kamu dan segala kekurangannya. Jadi dengan kamu tuh kayak belajar mirroring sama orang ini. Ketika kamu ketemu sama orang ini,
Kamu belajar mencintai, menerima dia dengan segala kekurangannya. Tapi sebelum itu, kamu akan belajar juga mencintai dan menerima diri kamu dengan segala kekurangan kamu. Karena manusia itu memang gak ada yang sempurna ya. Oke, jadi memang benar-benar di sini adalah cinta yang benar-benar cinta, cinta tulus, cinta tanpa syarat, cinta tanpa tapi. Ya, jadi cinta itu sebenarnya yang setulus-tulusnya itu adalah unconditional, tanpa kondisi, tanpa situasi, tanpa tapi, dan kamu belajar benar-benar memahami itu dengan ketemu sama orang ini, gitu loh. Apapun kondisinya dia, apapun relationship kalian, kamu jadi benar-benar terima dengan lapang dada, gitu loh ya. Semesta mengajarkan kamu inilah cinta. Sama seperti bagaimana pencipta kita mencintai kita. Sudah berbuat dosa kita, sudah manusia kan pasti tempatnya buat dosa ya, buat salah, tapi tetap kan Tuhan sayang kita, gitu loh. Dan ini adalah tentang bagaimana kamu ketemu sama orang ini, kamu belajar tentang sisi shadow diri kamu sendiri. Ya. Sora harus bilang apa adanya. Tahukah kamu bahwa ketika kamu punya shadow, kamu punya sisi yang belum selesai dengan dirimu, sisi gelap dirimu, atau ada sisi yang masih belum selesai di diri kamu, kamu akan dipertemukan dengan orang yang punya sisi shadow itu. Misalnya contoh ya, kamu itu punya trust issue, gitu loh ya. Kamu akan dipertemukan dengan orang yang men-challenging kamu untuk percaya, gitu loh ya. Kamu punya isu untuk nggak bisa terbuka. Misalnya, susah untuk terbuka, kamu akan dipertemukan dengan orang yang memang juga susah untuk terbuka. Jadi, kamu ketemu sama orang ini, satu, untuk mengetahui sisi shadow kamu tuh ternyata apa. Apapun itu ya, trust issue lah, ternyata kamu belum bisa percaya, ternyata kamu selalu curigaan, ternyata kamu apapun itu sisi gelap kamu, yang kamu tahu sendiri ya. Makanya kamu harus banyak perenungan dan belajar. Nah, ketemu sama dia, gitu ya, kamu tuh jadi dihadapkan sama sisi shadow kamu itu, dan kamu mau nggak mau harus ngadepin, dan kamu harus selesain, dan kamu harus menghealing sisi shadow itu, karena orang itu bisa saja men-trigger, gitu ya, memancing sisi shadow kamu itu keluar, ya, dan mungkin kalau nggak ketemu sama dia nggak keluar, sisi terburuk itu ya, misalnya posesif atau apapun itu ya, namanya shadow gitu, atau orang itu ternyata punya shadow yang kamu punya juga, jadi memang kamu dikasih PR, dipertemukan sama orang yang kayak gitu supaya kamu bisa nyelesain PR kamu juga gitu. Karena dia mirroring ke kamu. Gitu loh. Ya. Dan kenapa kamu ketemu sama orang ini? Kita ambil satu kartu lagi. Kamu ketemu sama orang ini untuk kamu bisa menghargai diri kamu sendiri. Ya. Kalau dia ternyata nggak menghargai kamu, kalau ternyata dia tidak mencintai kamu dengan cukup, inilah semesta mengajarkan kamu untuk yuk, apapun yang dia lakukan sama kamu, kamu harus bisa menghargai dirimu sendiri. Mungkin kalau kamu tidak pernah bertemu dengan orang ini, mengalami berbagai jenis pengalaman, apapun yang kamu alamin sama orang ini, mungkin kamu tidak pernah mengerti dan tidak pernah memahami betapa kamu itu berarti dan berharga, teman-teman. Karena seorang ngerasa di sini banyak dari kalian yang mungkin punya gambar diri yang kurang bagus, ngerasa diri selalu kurang, ngerasa diri itu oh aku kayaknya nggak layak ya, oh ini mungkin salah aku, oh ini apa segala macam. Di sini adalah artinya kamu harus lebih ketemu sama orang ini. Kamu mungkin ketemu sama narsistik, NPD, victim mentality misalnya. Banyak banget yang Sora baca di kolom komentar kamu berdealing dengan NPD atau narcissistic personality disorder. Orang-orang dengan NPD akan membuat diri kamu merasa tidak berharga, gitu loh ya. Dan kamu diketemukan sama orang ini untuk belajar menghargai diri kamu. Kalau kamu nggak menghargai diri kamu bisa lihat ya orang itu nggak hargain diri kamu, gitu loh. Dan di sini dengan kamu ketemu sama dia, kamu sekarang jadi lebih mengerti. Oh ternyata aku tuh worth, gitu loh. Aku tuh harus mencintai diri aku lebih, gitu loh ya. Ketemu sama orang ini kamu jadi menghargai diri kamu. Oke, kita akan ambil satu kartu. Apa yang mungkin akan terjadi ke depannya sama kamu dan orang ini. Oke. Teman-teman, apapun jadinya hubungan kamu sama orang ini pada akhirnya, kartu Sora cuma bisa bilang bahwa yang terbaik, yang pasti akan ada personal growth di sana. Yang pasti akan ada ya perkembangan atau akan ada situasi yang lebih baik, personal growth. Artinya kamu atau dia sangat mungkin bertumbuh setelah bertemu dengan satu dengan yang lain.
Intinya adalah kalian berakhir sama-sama atau tidak, yang pasti jiwa kamu sudah lebih berkembang, sudah lebih berkembang secara jiwa, pemikiran gitu loh ya. Oke, kalau Sora lihat di sini. Dan di sini teman-teman, ya, hadapilah situasi ini bukannya bermain-main ya, tapi lebih kepada hadapilah situasi ini dengan santai. Hadapilah situasi relationship ini sebagai proses untuk kamu mengembangkan diri kamu ya. Jadi di sini ada sisi yang kamu juga tetap harus having fun teman-teman. Itu artinya apa? Jangan terlalu kayak gimana ya. Kamu ketemu sama orang ini, kalau sholat ke depan itu kamu masih mungkin lebih ceria, harus lebih happy juga. Tapi artinya mungkin relationship ini belum tentu berakhir sama-sama. Tapi artinya kamu bisa mengalami untuk yang namanya mengerti bahwa kamu tuh nggak harus kaku, kamu nggak harus satu jenis aja, oke? Dan di sini teman-teman, oke, kamu itu menjadi energinya ikhlas teman-teman. Ya, jadi hadapinya playnya ini bukan bermain, tapi lebih kepada hadapi situasi relationship ini dengan ikhlas, dengan santai teman-teman, let it go. Ya, biarkan ya teman-teman, biarkan semesta yang mengatur dan semesta yang akan mengarahkan kamu perjalanan cinta kamu sama orang ini. Apapun akhirnya, di sini under the deck-nya ada sukses, ada mungkin keberhasilan dalam relationship ini di antara kamu sama dia. Tapi balik lagi, semua value ini udah dijalanin belum gitu loh ya. Sora tidak tahu apapun itu. Intinya, perjalanan ini memang panjang untuk melewati ini semua. Kamu harus selesaiin dulu shadow kamu. Selama shadow kamu belum selesai, kamu akan terus belajar gitu loh ya. Entah melalui orang ini atau bahkan melalui orang yang lain. Tapi hasil akhirnya di sini ada suatu kesuksesan teman-teman. Ada suatu kesuksesan dan ada situasi yang maju. Jadi setelah kamu melewati semua pembelajaran ini, kamu dapat value-nya. Dengan siapapun kamu berakhir ya. Kalau Sora lihat di sini, kamu akan pada akhirnya akan sukses kok relationship kamu dan kamu akan bisa maju ke depan. Walaupun belum tentu dengan orang ini, tapi bisa saja orang ini menjadi salah satu proses mata kuliah perjalanan cinta untuk kamu supaya berhasil. Tapi sudah pasti ujungnya adalah sesuatu keberhasilan dan sesuatu yang positif ya. Itu yang Sora cuma bisa bilang ya. Paling tidak kalau Sora lihat, walaupun kamu mungkin tidak bisa terus sama orang ini, paling tidak kamu akan bisa bersahabat sama orang ini, berteman. Sora tidak mau menjual janji, apa adanya yang Sora baca hari itu energinya seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Kenapa kamu dipertemukan sama orang ini? Paling enggak kamu akan berhasil ke depannya dalam relationship, kamu akan moving forward. Tadi Sora tanya, apakah pasti orang ini yang datang atau orang ini jadi pasangan kamu? Di sini ada energi friendship teman-teman. Apapun jadinya, sangat mungkin ke depannya kamu berteman sama orang ini. Tapi pembelajaran itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang kamu butuhkan. Dan mungkin hanya dengan orang ini, semua pelajaran ini bisa kamu dapetin. Wow. Untuk hari ini Sora tidak akan mengambil zodiak dan mungkin Sora tidak akan mengambil alfabet. Ya. Kenapa? Karena hari ini pembelajaran ini sangat mungkin ditujukan untuk semua zodiak dan semua alfabet. Kalau kamu nggak ngerasa, ya, kalau kamu tidak merasa sama sekali dari ini semua, berarti ini mungkin bukan pembacaan untuk kamu. Tapi kalau satu kartu saja sudah kamu rasakan, ya, dari yang sudah Sora jelasin tadi panjang lebar, berarti kamu tahu bahwa pembacaan ini untuk kamu. Kalau kamu tahu kamu punya shadow yang belum selesai, kalau kamu tahu kamu nggak menghargai diri kamu, kalau kamu, jadi gini teman-teman, hari ini kamu belajar tanggung jawab sama pilihan, belajar menyelesaikan juga shadow kamu misalnya. Intinya, kamu dapat satu aja dari kartu ini, itu udah pasti adalah tujuannya kenapa kamu dipertemukan sama orang itu. Atau dianya itu siapa orang yang ada di pikiran kamu. Oke? Teman-teman, sebelum Sora tutup, Sora izin untuk yang teman-teman mau memberantas ya energi negatif, silakan dibeli piramid kristal clearing kristal ini dari batu clear quartz asli yang sudah Sora booster dengan energi healing untuk keseimbangan dan untuk menghempas energi negatif. Bisa kamu taruh di tempat kamu bekerja, bisa ditaruh di dekat ranjang kamu, bisa juga kamu bawa bermeditasi dengan afirmasi untuk melepaskan energi negatif dari dalam diri kamu. Dan biarlah adanya keseimbangan dari alam semesta dan seterusnya. Sambil Sora tutup dengan satu kalimat pembelajaran kita, value hari ini apa ya?
Value-nya adalah selalu mengenang masa lalu akan menimbulkan banyak pemikiran liar. Selalu memikirkan masa depan akan menciptakan banyak khayalan kosong. Menghadapi kenyataan hidup dengan rendah hati, menggunakan kebijaksanaan untuk menyelesaikan perselisihan. Itulah pembinaan diri yang sesungguhnya. Jadi teman-teman, silahkan renungi pembacaan hari ini. Ya, jangan banyak berhayal, pikirkanlah apa yang terbaik, yaitu lihatlah segala sesuatu dengan rendah hati dan menggunakan kebijaksanaan teman-teman. Apa yang Sora bacakan hari ini juga jadi value pembelajaran untuk Sora. Ya, semoga pembacaan hari ini berguna untuk kamu. Terima kasih sudah mendengarkan. Tadi yang mau beli piramid atau yang mau beli gelang kupu-kupu atau kalung kupu-kupu atau cincin kupu-kupu, silakan di Instagram Sora @sora_tarot dengan gunanya untuk pembersihan cakra hati dan menarik energi positif. Oke? Tuliskan di kolom komentar kalau kamu suka pembacaan seperti ini. Mungkin next time akan Sora bacakan lagi. Jadi ini benar-benar berbobot banget pembacaannya. Jadi ada value-nya lah, ada pembelajarannya. Ya, jangan lupa main juga ke channel pertama Sora di Sora and Tarot ya. Dan untuk segala pemesanan dan personal reading di IG Sora_tarot. Terima kasih buat kekurangannya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.